Pasukan khusus TNI dikirim dalam operasi rahasia untuk membebaskan desa kecil di Papua yang telah dikuasai oleh kelompok separatis bersenjata. Dipimpin oleh Letnan Arga, tim elit ini harus menyusup ke jantung pertahanan musuh dengan taktik senyap. Namun misi berubah menjadi pertempuran sengit ketika keberadaan mereka terdeteksi. Dengan medan hutan yang berbahaya, keterbatasan amunisi, dan nyawa warga desa yang dipertaruhkan, mereka harus bertarung habis-habisan untuk menyelesaikan misi tanpa kehilangan rekan. Hujan gerimis turun membasahi tanah Papua yang basah dan berawa. Aroma dedaunan dan lumpur menyatu dalam udara malam yang pekat. Di bawah langit yang nyaris tanpa bintang, sekelompok pasukan bergerak dalam keheningan. Mereka adalah prajurit terbaik dari Komando Pasukan Khusus ataupun Kopassus yang ditugaskan dalam misi rahasia, membebaskan desa kecil yang telah dikuasai kelompok separatis bersenjata. Letnan Arga, pemimpin tim, berhenti sejenak di balik pohon besar. Matanya tajam menelusuri jalur di depan, memastikan tidak ada pergerakan musuh. Misi ini sangat berbahaya. Separatis yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Mereka mengenal setiap sudut hutan, menguasai medan, dan memiliki persenjataan yang cukup untuk bertahan dalam waktu lama. Status, berisik Letnan Arga ke radio komunikasinya. Zona aman, tidak ada tanda-tanda musuh. Jawab Sersan Bima, sniper tim yang bertugas mengawasi pergerakan dari kejauhan. Arga memberi isyarat kepada timnya untuk melanjutkan perjalanan. Dengan langkah terlatih, mereka bergerak menyusuri jalur sempit di antara pepohonan lebat. Tidak ada suara selain gemericik daun yang diinjak dan suara burung malam yang sesekali berkicau. Dalam briefing sebelumnya, mereka telah diberitahu bahwa desa yang menjadi target hanya berjarak 2 km dari titik mereka berada sekarang. Informasi intelijen menyebutkan bahwa kelompok separatis telah menyandera penduduk dan menjadikan desa itu sebagai markas sementara mereka. Berapa banyak musuh di sana? Tanya Arga kepada Sersan Bayu, ahli taktik tim yang juga bertanggung jawab atas pengumpulan intelijen. Diperkirakan ada 20 sampai 30 orang, tapi itu bisa saja lebih, jawab Bayu pelan. Mereka punya senjata otomatis dan mungkin beberapa bahan peledak. Arga mengangguk. Mereka harus sangat berhati-hati. Mereka terus bergerak maju dalam diam, tapi tiba-tiba, krak, sebuah ranting kering patah di bawah pijakan salah satu anggota tim. Semua orang langsung berhenti. Arga mengangkat tangan, memberi isyarat untuk siaga. Hening. Lalu dari kejauhan terdengar suara langkah cepat. Musuh, bisik Sersan Bima melalui radio. 3 orang bergerak ke arah kita. Arga segera mengambil keputusan. Jika mereka tertangkap sekarang, misi bisa gagal total. Mereka harus bersembunyi dan membiarkan musuh lewat. Atau jika perlu melumpuhkan mereka dalam diam. Ia mengangkat tangan memberi isyarat. Senyap. Eliminasi jika perlu. 3 prajurit mengambil posisi. Nafas mereka tertahan. Jari mereka bersiap di pelatuk. Langkah-langkah musuh semakin dekat. Langkah-langkah itu semakin mendekat. Dari balik semak, Letnan Arga bisa melihat siluet 3 orang bersenjata yang berjalan santai. Tetapi mata mereka was-was mengamati sekitar. Mereka adalah anggota kelompok separatis yang sedang melakukan patroli. Arga memberi isyarat cepat kepada timnya. Tunggu, jangan sekarang kecuali diperlukan. Namun saat salah satu separatis mengarahkan senter ke arah semak tempat mereka bersembunyi, Arga tahu mereka tidak punya banyak pilihan. Sekarang, bisik Arga tegas. Dalam hitungan detik, 3 prajurit bergerak seperti bayangan. Pisau militer mereka berkelabat dalam keheningan. Sebelum separatis itu sempat berteriak, mereka sudah tumbang, tak sadarkan diri. Arga menarik nafas lega. Aman. Sersan Bayu segera memeriksa para separatis yang mereka lumpuhkan. Senjata AK-47, 1 radio komunikasi dan peta. Bisiknya sambil menyerahkan peta itu kepada Arga. Arga membuka lipatan kertas itu dengan cepat. Ada tanda merah di sebuah titik markas musuh. Ini dia, lokasi mereka sekitar 500 meter dari desa. Gumam Arga. Tapi lihat ini, ada pos penjagaan di beberapa titik, kata Bayu, menunjuk tanda kecil di sepanjang jalur menuju desa.
Arga mengangguk, mereka tidak bisa langsung menyerang desa tanpa membongkar pos-pos ini terlebih dahulu. Jika tidak, pergerakan mereka akan terdeteksi sebelum waktunya, dan para sandera bisa dieksekusi oleh musuh. Kita harus bergerak memutar dan menghabisi pos-pos ini lebih dulu, ujar Arga. Mereka segera melanjutkan perjalanan. Berjalan merunduk di antara pepohonan tinggi. Hutan Papua begitu lebat menyembunyikan mereka dari pandangan musuh. Tetapi juga menyulitkan mereka untuk melihat lebih jauh ke depan. Setelah beberapa menit berjalan, mereka tiba di titik pertama, sebuah pos kecil dengan 2 penjaga yang sedang berbicara sambil merokok. Sersan Bima, sniper tim, segera mengambil posisi di atas pohon, membidik dengan persisi yang menunggu aba-aba. Arga memberi isyarat, eliminasi serentak. Dalam satu tarikan pelatuk, 2 penjaga itu roboh tanpa sempat bersuara. Tim segera menyusup ke pos tersebut mencari informasi lebih lanjut. Mereka menemukan satu hal yang mengejutkan, sebuah bom rakitan siap ledak tersimpan di sudut pos. Ini buruk, mereka mungkin berencana meledakkan desa jika kita menyerang, ujar Sersan Bayu serius. Arga mengepalkan tangan, ini bukan sekedar penyendaraan, ini bisa jadi eksekusi massal. Mereka tidak punya banyak waktu, mereka harus bergerak lebih cepat sebelum rencana separatis ini berjalan. Semua siap? Tanya Arga. Para prajurit mengangguk, waktu mereka semakin menipis. Mereka bergerak menuju target berikutnya. Tim bergerak cepat menuju pos berikutnya, menyusuri hutan yang semakin pekat. Cahaya bulan nyaris tak menembus rimbunnya pepohonan, membuat mereka harus mengandalkan penglihatan malam dan insting bertahan hidup. Di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong. Letnan Arga memberi isyarat untuk berhenti dan berjongkok. Musuh pasti mulai curiga. Sersan Bima mengamati melalui teropong malamnya. 3 orang di pos depan, mereka tampak waspada. Arga berpikir cepat, tidak mungkin melakukan penyusupan seperti sebelumnya. Kali ini mereka harus bergerak lebih agresif. Kita pecah jadi 2 tim, bisiknya. Bima dan Bayu, kalian ambil posisi sniper di bukit sebelah kiri. Aku dan yang lain menyusup dari kanan. Bima mengangguk dan segera naik ke bukit kecil untuk mencari posisi tembak terbaik. Bayu mengikuti di belakangnya, sementara itu Arga dan 3 prajurit lainnya merayap perlahan di bawah gelapnya hutan. Saat mereka semakin dekat, tiba-tiba terdengar suara dari radio yang mereka ambil dari musuh sebelumnya. Laporan dari pos 2, apa kalian melihat sesuatu? Ada suara tembakan di sektor selatan. Arga dan timnya saling berpandangan. Jika pos ini merespon radio, musuh akan tahu sesuatu yang terjadi. Tidak ada pilihan lain, kata Arga. Kita serang sekarang. Peluru pertama dilepaskan dari sniper. 2 penjaga pos langsung tumbang. Penjaga ketiga panik dan berlari menuju radio. Tetapi sebelum sempat berbicara, salah satu prajurit TNI sudah lebih dulu menyergapnya dari belakang dan membungkamnya. Mereka segera membersihkan area dan memeriksa tempat itu. Di dalam pos, mereka menemukan lebih banyak peta dan dokumen dan satu informasi yang mengejutkan. Mereka punya sandera tambahan, seru Bayu sambil membaca catatan di meja. Dokumen itu menyebutkan bahwa 3 anggota TNI yang sempat hilang dalam operasi sebelumnya ternyata masih hidup dan ditahan di dalam desa. Ini lebih besar dari yang kita kira, ujar Arga serius. Kita bukan hanya menyelamatkan warga, tetapi juga kawan kita sendiri. Tiba-tiba, tembakan memberondong ke arah pos mereka. Musuh telah menyadari keberadaan mereka. Posisi bertahan, teriak Arga. Tim segera berlindung di balik dinding kayu dan pohon. Peluru musuh melesat di antara dedaunan. Mereka terjebak dalam baku tembak di tengah malam yang gelap. Arga menghubungi radio. Bima, kau lihat posisi mereka? Banyak, sekitar 8 orang datang dari utara dan mereka membawa senjata berat. Jawab Bima. Persiapan mundur, kita tidak bisa bertahan di sini, perintah Arga. Sambil memberikan tembakan perlindungan, tim mulai mundur perlahan. Musuh terus menekan mereka dengan hujan peluru. Di tengah kepungan itu, Arga melihat jalan satu-satunya untuk keluar. Mereka harus menerobos masuk ke desa sebelum musuh memanggil bala bantuan lebih besar. Dengar, kita bergerak ke desa sekarang. Itu satu-satunya cara, seru Arga. Tanpa pilihan lain, tim TNI mulai menerobos hujan peluru menuju desa yang kini menjadi medan pertempuran sesungguhnya. Hujan peluru terus berjatuhan saat tim TNI berlari menuju desa. Langkah mereka cepat, melewati semak-semak dan batang pohon yang roboh.
Tembakan dari musuh terdengar semakin dekat, tetapi mereka terus maju, menyusup ke dalam desa yang kini berubah menjadi medan perang. Letnan Arga mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada tim untuk berlindung di balik dinding rumah kayu yang sudah lapuk. Nafas mereka berat, keringat bercampur dengan tanah di wajah mereka. "Bayu, bagaimana situasi di dalam?" bisik Arga. Sersan Bayu mengintip dari celah rumah dan melihat beberapa separatis bersenjata berjaga di depan sebuah bangunan besar. Itu pasti tempat mereka menahan para sandera. "Ada 6 orang di sana, bersenjata lengkap, tapi aku yakin ada lebih banyak di sekitar desa," jawab Bayu. Sersan Bima yang bertugas sebagai sniper telah menemukan tempat persembunyian di atap sebuah bangunan setengah runtuh. "Aku bisa menumbangkan 2 dari sini, tapi sisanya harus kalian habisi dengan cepat sebelum mereka memanggil bantuan," katanya melalui radio. Arga mengangguk. "Baik, kita lakukan secara senyap dulu. Begitu Bima menembak, kita langsung bergerak." 2 separatis roboh seketika, sisanya panik. Tetapi sebelum mereka sempat merespon, pasukan TNI sudah menerjang. Baku tembak terjadi di tengah desa. Musuh berusaha bertahan, tetapi pasukan TNI yang lebih terlatih berhasil melumpuhkan mereka dalam waktu singkat. Saat situasi mulai mereda, Arga bergegas menuju bangunan tempat sandera ditahan. Ia menendang pintu kayu dengan kuat dan mendapati beberapa warga desa bersembunyi di sudut ruangan. Wajah mereka penuh ketakutan. "Kami dari TNI, semua aman sekarang," kata Arga, mencoba menenangkan mereka. Seorang pria tua maju dengan mata berkaca-kaca. "Mereka ingin membunuh kami, tapi mereka menunggu perintah dari pemimpin mereka," katanya dengan suara gemetar. Bayu segera mengecek ruangan lain. "Pak, kita punya masalah. 3 sandera TNI tidak ada di sini." Arga menggepalkan tangan, berarti mereka masih ada di lokasi lain. Sebelum mereka bisa mencari lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dekat. "Letnan, kita dalam masalah besar," suara Bima terdengar melalui radio. "Ada apa?" tanya Arga. 2 truk penuh pasukan musuh sedang menuju ke sini. Mereka datang untuk merebut kembali desa ini." Arga segera menyadari bahwa waktu mereka semakin menipis. Jika mereka tidak menemukan sandera TNI dan keluar dari desa ini secepatnya, mereka bisa terjebak dalam kepungan. "Kita harus bertahan," katanya kepada timnya, "dan kita harus menemukan sandera sebelum mereka tiba." Dengan ancaman yang semakin mendekat, pasukan TNI kini harus bersiap menghadapi serangan terakhir yang bisa menentukan nasib mereka di sini. Deru mesin truk terdengar semakin mendekat. Pasukan musuh datang dalam jumlah besar, siap merebut kembali desa yang baru saja dibebaskan oleh tim TNI. Letnan Arga tahu mereka tidak bisa menghadapi pasukan sebanyak itu dalam pertempuran terbuka. Mereka harus berpikir cepat. "Kita tak bisa bertahan lebih lama," ujar Sersan Bayu. "Kalau mereka mengepung, kita habis." Arga berpikir cepat. "Kita bagi 2 tim. Bayu, kamu bawa warga desa keluar melalui jalur hutan. Aku dan yang lain akan mencari sandera kita." Sersan Bima mengintai dari atap bangunan yang sudah runtuh. Musuh turun dari truk, sekitar 20 orang. Beberapa membawa RPG. Arga menggeram. RPG di dalam desa berarti kehancuran total. Mereka harus mencegah musuh menggunakan senjata berat itu. "Baik, rencana kita berubah, Bima. Prioritaskan eliminasi pemegang RPG. Bayu, cari jalan keluar. Aku dan yang lain menyusup ke bangunan besar di tengah desa. Sandera kita pasti ada di sana," kata Arga cepat. Bayu memberi isyarat kepada warga untuk bergerak. "Ayo cepat, kita pergi." Sementara itu Arga dan pasukan lainnya bergerak menuju bangunan besar di tengah desa. Ketika mereka sampai di pintu, mereka mendengar suara teriakan. "Dengar itu?" bisik Arga. Bayu mengintip melalui celah jendela. "Itu mereka, 3 prajurit kita yang diikat di tiang." Mereka tidak bisa membuang waktu. Dengan satu hentakan, Arga mendobrak pintu. Musuh di dalam terkejut, tetapi sebelum mereka bisa mengambil senjata, pasukan TNI sudah bergerak lebih cepat. Dalam hitungan detik, musuh di dalam ruangan tumbang. Arga segera berlari ke arah sandera dan memotong tali yang mengikat mereka. "Kami kira tak akan ada yang datang," ujar salah satu sandera dengan suara serak. "Tenang, kami di sini untuk membawa kalian pulang," jawab Arga. Di luar, suara tembakan semakin ramai. Musuh telah menyadari serangan mereka dan mulai mengepung bangunan itu. Bayu berteriak melalui radio. "Mereka sudah masuk desa, kita harus keluar sekarang." Arga memberi isyarat. "Kita akan terobos ke arah selatan. Siapkan asap."
Sersan Bima menembakkan granat asap ke jalan utama, menciptakan kabut tebal yang mengaburkan pandangan musuh. Dalam momen itu, pasukan TNI dan Sandera langsung bergerak keluar dari bangunan, menyelinap di antara reruntuhan rumah dan ladang kecil. Tiba-tiba, peluru menghujani jalan. Salah satu prajurit TNI terjatuh, terkena tembakan di bahunya. "Saya baik-baik saja," katanya, menekan lukanya sambil terus berlari. Akhirnya, mereka berhasil mencapai jalur hutan, tempat Bayu dan warga desa sudah menunggu. "Dari sini kita bisa kabur," ujar Bayu. Namun, Arga melihat satu masalah besar. "Tidak, jika kita pergi sekarang, mereka akan tetap mengejar dan bisa membantai desa lain. Kita harus pastikan mereka tidak bisa bangkit lagi." Yang melihat ke arah truk yang digunakan musuh penuh dengan senjata dan amunisi. "Kalau kita bisa meledakkan truk itu, mereka tak akan bisa mengejar kita," kata Arga. Sersan Bima segera mengambil posisinya. "Aku bisa menembak bahan bakar dari sini." "Baik, hitung mundur." Bima menarik nafas dalam. 3, 2, 1. Dan peluru menembus tangki bahan bakar truk. Sekejap kemudian ledakan besar mengguncang desa. Api membumbung tinggi ke langit, menghancurkan kendaraan dan gudang senjata mereka. Musuh yang tersisa panik dan mulai melarikan diri ke dalam hutan. Arga menghembuskan nafas lega. Misi selesai dan kita pulang. Mereka bergerak cepat menyusuri hutan, membawa Sandera dan warga desa ke tempat aman. Ketika mereka akhirnya tiba di titik ekstraksi, helikopter sudah menunggu. Di dalam helikopter, Arga melihat ke arah desa yang perlahan menghilang di kejauhan. Mereka telah menyelamatkan warga, membebaskan Sandera dan memastikan musuh tak bisa bangkit lagi. Sersan Bayu menepuk bahunya. "Misi sukses, Letnan." Arga hanya tersenyum. "Ini semua kerja tim. Kita tidak pernah meninggalkan siapapun." Helikopter pun terbang ke pangkalan, membawa para sandera kembali ke tanah air dengan kemenangan.